Hari ini saudara, judul firmannya adalah ilmu hati saudara. Kita ini semua sekolah dari TK sampai SMA minimal. Kalau yang pinter S1, pinter lagi S2, yang sangat pinter S3. Semua kita sekolah. Kenapa kita sekolah saudara? Sebab engkau pengen belajar ilmunya. Oh pengen dapat uang, iya nanti. Kalau engkau pinter, ilmunya bagus, nanti uangnya banyak saudara. Ya kan? Seorang dokter yang pengen bagus nanti prakteknya dan bisa ngobatin dengan bagus. Engkau jadi dokter spesialis yang bagus, engkau masih belajar. Gak bisa cuma lihat dari YouTube, oh jadi dokter gak bisa saudara. Saudara mesti duduk di bangku kuliah kedokteran. Engkau pelajarin semua obat-obatan, cara nyuntik, cara ngoperasi orang, cara bedah. Semua komplit. Dan nanti engkau akan dicari orang. Uangnya datang saudara. Sebab engkau bisa belajar ilmunya dan kau hebat. Pengen jadi seorang pemborong yang bagus. Belajar, kuliah, engineer, jadi insinyur saudara. Yang bisa membangun, borong. Engkau ngerti bagaimana membangun gedung dengan sangat bagus. Supaya kuat. Tahu ngitungnya semua. Sekolah. Nanti kalau caramu bagus. Engkau bisa desain sangat bagus. Orang cari engkau. Nanti uangnya luar biasa saudara. Jadi ilmu itu penting mendukung. Untuk semua yang baik itu akan datang dalam hidup saudara. Kalau yang urusan jasmani. Kita sangat peduli dengan ilmu sekolah yang kita pelajarin hari ini. Engkau sangat care untuk masa depanmu dan kau belajar sungguh-sungguh. Secara rohani. Kita ini mengapa kok tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh saudara. Karena perkara duniawi ini cuma sementara sifatnya. Selama engkau di dunia. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang sangat bagus saudara. Yang tidak mandek di dunia ini saudara. Yang akan kau bawa, kau warisi nanti saudara. Sampai kau di surga. Dan itu yang membuat engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab engkau mempunyai ilmu hati. Yang kau pelajari dalam hidupmu. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang ilmu hati saudara. Itu apa? Sebuah pembelajaran tentang kehidupan. Dan sebuah sikap hati yang benar. Supaya kita ini satu kali kelak bisa masuk kerajaan surganya. Sebab engkau mendapatkan keuntungan di dunia. Dan waktu kau nanti kelak masuk ke surga. Amin. Kita belajar ilmu ini. Saya belajar bertahun-tahun ilmu ini. Sejak saya lahir baru 91. Saya belajar banyak. Lewat firman. Lewat hamba-hamba Tuhan yang ngomong. Saya belajar mendengarkan nasihat mereka firmannya. Dan saya mempraktekkan dalam hidup saya. Dan it's working. Itu kerja saudara. Dan terjadi. Setiap kali engkau mentaati firman. Dan mempelajari ilmu-ilmu hati. Yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu akan bekerja dan tidak pernah mengecewakan. Dan hari ini. Kita belajar. Ada 10 pelajaran. Tapi saya tidak yakin. Apakah bisa selesai. 2 kebaktian pagi dan siang. Tidak pernah selesai saudara. Ya, saya nggak tahu apakah mau jadi tambahin lagi. Untuk minggu depan ilmu hatinya. Kalau Tuhan pengen tak doain lagi. Supaya nambah lagi. Ada 10. Maksimal 6 sampai 7 bisa ngajar. Yang 2, yang 3 gak bisa keajar saudara. Saya berdoa bisa disambung lagi pelajaran sesi ini. Karena satu ini sebuah ilmu yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita hidup dalam dunia ini. Dan kelak kita masuk ke surga. Mari kita buka sama-sama dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita baca firman ini, semua berkata, betul saya tahu. Saudara, firman ini bukan masalah tahu atau tidak tahu. Firman yang kita baca ini, apakah engkau praktekkan atau tidak? That's the problem. Itu masalahnya. Bukan tahu tidak tahu. Ada banyak orang Kristen yang tahu firman, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengerjakan firman itu. Ya itu masalah saudara. Sekedar tahu tidak pernah mengubah hidup kita. Sampai engkau melangkah mengerjakannya. Kita tahu kok bahwa kepahitan, kegeraman, kemarahan itu hal yang buruk, yang jelek. Kita tahu. Tapi berapa banyak dari kita saudara yang tahu. Tapi kau tetap menyimpan dalam hidupmu semua perkara-perkara ini. Alkitab dengan jelas berkata ini semua adalah sampah. Rubbish, kotor. Buang semua itu. Tapi berapa banyak dari kita yang tetap menyimpan sampahnya dalam hidup kita. Bukan cuma menyimpan. Saudara menikmati. You enjoy it. Engkau
menikmati apa yang buruk ini saudara dalam hidupmu? Kalau kita ini di rumah punya sampah, apakah engkau simpen terus saudara? Enggak. Setiap hari kita akan membuang sampah-sampah kita di rumah itu saudara. Enggak pernah kita mau simpen dalam rumah terus. Buang. Yang satu ini juga sampah-sampah saudara. Mengapa kalau yang urusan sampah jasmani engkau mau buang, tapi yang rohani sampah-sampah ini, kenapa engkau buang saudara? Dan tetap kau simpan dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa, kalau engkau mempelajari ilmu tentang hati, mari bersihkan hidup kita hari ini dari semua sampah yang mencemari. Sebab sampah-sampah yang kau simpan dalam hidupmu akan meracuni hidupmu dan membuat engkau jadi orang yang pahit. Tapi kalau saya ngomong sama seseorang, kamu pahit, orang itu pasti marah sama saya. Saya berkali-kali ngomong sama orang, Tuhan ngomong dia pahit. Saya ngomong kamu kepahitan dan orangnya langsung nyerang saya. Saya tidak pahit, sampai ngomong pahit. Waduh saya sudah mundur kalau gitu saudara. Karena ini kata yang sensitif. Tidak ada orang yang mau dituduh kamu kepahitan. Tapi kalau kita pakai kata yang lebih soft, lebih halus, mungkin orang bisa terima. Mungkin kamu terluka dan kamu kecewa. Iya, saya terluka. Ya, kalau pahit, siapa yang pahit? Saya ditantang saudara. Jadi sekarang saya harus lebih pintar, bijaksana. Memakai kata-kata yang lebih halus saudara. Supaya orang bisa terima dengan lebih baik. Betul? Saya tahu di sini gak ada yang kepahitan. Kita hanya sedikit terluka. Sedikit kecewa. Sedikit marah. Sedikit dendam. Saudara, iya Pak betul. Ya kan? Makanya kata-kata perlu lebih halus. Tapi Alkitab keras ngomongnya pahit. Perlu dibuang saudara. Sebab ini seperti akar dalam hidup kita. Kepahitan itu. Kalau akar hidupmu kecewa, pahit, marah, maka buah yang keluar juga buah yang pahit. Jangan diharapkan dari orang yang terluka pahit hidupnya menghasilkan semua buah yang enak, yang indah, yang manis. Enggak saudara. Yang kau hasilkan dari hidupmu hanya semua yang pahit. Kalau hidupmu ini menghasilkan buah yang pahit, engkau gak menjadi berkat buat orang lain. Karena kau sedang memberikan buah-buah yang pahit pada orang. Dan orang yang berkata, kok gak enak ya? Sebab memang itu yang bisa kau hasilkan. Itulah pabrikmu, pahit. Maka yang kau keluarkan juga barang-barang yang pahit. Tapi hari ini kalau engkau bijaksana, dengar firman ini dan buang. Tapi saya tahu membuang sampah rohani ini keluar dari hati kita. Tidak gampang saudara. Lebih gampang membuang sampah di rumah ketimbang satu sampah ini. Terlalu sukar. Tapi bagian kita bukan masalah sukar atau tidak sukar. Masalahnya adalah mau atau tidak saudara. Amin. Mau atau tidak. Kita akan berkata dia nyakiti aku. Dia menjahati aku. Dia nipu aku. Kok enak. Aku mesti membuang semua sakit hatiku. Dia yang berbuat jahat. Kok aku yang disuruh ngampuni dia. Dan membuang semua ini. Kok enak. Saudara sadari. Kalau engkau membuang semua sampah kepahitan ini. Engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri loh. Bukan pada orang lain loh saudara. Engkau sedang berbuat kebaikan buat dirimu sendiri. Engkau yang susah, yang menderita, yang tertekan. Kalau kau buang, yang mengalami kelegaan, kelepasan. Saudara, kalau untuk kebaikan dirimu, kenapa tidak kau kerjakan saudara? Amin. Saya berdoa mari kita berpikir tentang firman. Dan mulai berpikir yang benar saudara. Kalau engkau bisa menyingkirkan ini dari hidupmu. Betapa enteng hidupmu. Betapa engkau jadi orang-orang yang bahagia. Berapa banyak orang Kristen gak bahagia hidupnya. Bukan karena perkara besar kok saudara. Cuman gara-gara nyimpen sampah-sampah ini. Kemarahan, kegeraman, kepahitan, pertikaian di sini. Cuma gara-gara itu. Dan dia kehilangan sukacitanya. Hidupnya, mukanya, muka yang berat. Sebab dia punya ini. Coba kau relakan kau buang. Wajahmu akan berubah. Amin. Ini ilmu loh saudara. Yang mesti kita pelajarin tentang hati kita. Melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Melepaskan. Dan orang yang kepahitan. Yang kecewa saudara. Orang itu akan cenderung untuk ngomongnya kasar. Ngomongnya ketus. Ngomongnya tajam. Dia akan cenderung menyerang orang lain. Sebab dia sendiri terluka. Saya ngelihat di YouTube saudara. Tentang anjing-anjing yang diterlantarkan. Anjing yang dipukulin, yang dibuang oleh majikannya. Ketika dia dibuang anjing terlantar. Kalau di Indonesia dibiarin saudara. Di luar negeri. Anjing-anjing yang terlantar dicariin saudara.
Ada orang-orang bahkan dokter-dokter pecinta anjing yang bahkan nangkepi anjing-anjing yang terlantar, yang tersiksa. Bahkan anjing-anjing yang sudah sangat kurus, yang mau mati itu saudara. Diambil, diobatin, dirawat, dimasukkan ke shelter. Sampai bisa pulih kembali. Saya lihat kalau orang-orang ini nemu anjing-anjing yang teraniaya. Yang dipukulin tuannya. Mungkin yang mengalami siksaan. Hal-hal yang berat dalam hidupnya. Ketika anjing itu mau didekatin dengan orang yang mau berbuat baik pada dia. Diberi makan, diberi apa. Anjing itu akan tetap menyerang. Mau nyerang anjingnya. Loh kenapa? Sebab anjing itu terluka saudara. Binatang aja yang terluka. Reaksinya menyerang. Padahal orang itu yang di shelter mau tolong dia. Yang lagi terluka, yang kelaparan mau diambil. Betapa sukarnya kalau orang yang pahit hidupnya. Mau didekatin orang, bahkan Tuhan yang mau mendekati menolong dia. Dia seakan-akan mau menyerang Tuhan yang ingin memberikan kasihnya. Orang yang mengalami seperti ini, betapa sulitnya hidupmu. Gak ada cara lain. Kitalah masing-masing yang harus membuang semua sampah-sampah ini. Terutama pendeta kayak saya. Ini orang yang paling rapuh, yang paling bahaya. Betul, jangan pikir saudara yang paling bahaya. Enggak, orang yang paling berbahaya yang nomor satu, saya. Orang yang paling gampang dipahitkan hatinya, saya. Dan betapa bahayanya kalau seorang pendeta seperti saya, pahit di sini. Setiap minggu saya menabur memberikan buah yang pahit buat semua jemaat. Saya sedang menebarkan kepahitan buat jemaat. Kenapa Tuhan peringatkan saya berkali-kali? Jangan pernah pahit hatimu. Karena saya sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tidak boleh, tidak ada kesempatan untuk pahit hatimu. Sebab saya akan memberikan buah yang pahit buat semua jemaat. Pendeta gampang pahit saudara. Kalau dibanding-bandingkan, khotbahmu kurang baik. Khotbah pendeta sana lebih baik. Sakit gak hatinya? Sakit. Pendeta itu penuh dengan kasih. Kamu cuek, sakit gak? Sakit. Dan biasa kalau jemaatnya makin banyak, yang ngomongin makin banyak. Kalau jemaatnya cuma loro enak, yang ngomongin cuma dua. Ya toh? Kalau jemaatnya ribuan, setiap jemaat punya pendapat. Khotbahnya orang enak-enak pendeta ini. Ini kurang ramah, lebih ramah pendeta ini. Ini pendetanya seperti ini, tidak kayak gitu. Kurang urapan, yang sana lebih urapan. Nah saudara, sangat berbahaya. Tapi Tuhan ngajar saya, jagai hatimu supaya tidak pahit. Dan saya berjuang. Jangan dipikir menjaga hati membuang sampah, bukan perjuangan. Perjuangan sampai saya menang, menyingkirkan semua sampah. Dan saya menjaga hati saya tetap bersih di hadapannya. Amin. Ilmu yang pertama, kalau ingin hidup bahagia saudara, buang semua. Orang yang tidak mengampuni, hukumnya tidak akan diampuni. Betul? Tahu tuh saudara? Oh tahu. Walaupun kita tahu, belum tentu praktek loh. Sebab Alkitab berkata kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Betapa mengerikan saudara hidup kita. Kalau dosamu yang puluhan tahun tidak diampuni Tuhan. Karena apa? Engkau tidak mengampuni. Hari ini ampuni orang yang nyakiti, yang memahitkan hatimu. Dan dosamu yang puluhan tahun. Hari ini juga dihapus semua, bersih. Uripmu enteng, bahasa Jawa nih. Hidup kita jadi enteng. Itu ilmu yang pertama yang diajarin tentang hati. Yang kedua apa saudara? Kita akan buka sama-sama. Matius pasal 7 ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kecenderungan kita itu suka menghakimi. Walaupun tidak pengen. Nah ya itu ya. Aku tidak pengen menghakimi. Tapi otomatis kecenderungan manusia itu suka apa? Menghakimi. Kenapa saudara menghakimi? Karena saudara merasa engkau lebih baik dari orang lain. Betul? Kalau engkau merasa lebih buruk, kita kadang-kadang tidak berani menghakimi. Oh aku ini orang dosa banyak, tidak menghakimi enggak. Tapi kalau engkau merasa engkau lebih baik, perasaan aku lebih baik dan dia lebih buruk, maka engkau menghakimi orang lain.
Oh ini kurang rohani. Oh yang ini pasti gak benar pekerjaannya. Kalau saudara lihat tetanggamu yang kelihatannya nganggur, gak punya kerjaan. Tapi kok hidupnya enak ya. Bisa beli mobil. Wah kok bisa ya. Wong dia gak pernah pergi-pergi loh. Gak pernah kerja, keluarnya jarang-jarang. Kok bisa punya mobil? Kok ini? Langsung kita menghakimi, betul? Langsung kita ngomong. Ojo-ojo pesugihan. Nah, betul gak? Pernah mikir gitu gak saudara? Gak pernah ya? Oh coba hati, holy, kudus pasti. Gak pernah mikir kayak gitu. Gak pernah. Semua di sini gak ada yang mikir. Ya sekarang di gereja, dia di rumah mikir. Nah di gereja enggak. Karena hadirat Tuhan kuat, semua pikiran jelek hilang. Ya tahu? Kita pasti gak mikir. Tapi gue pasti mikir. Jangan-jangan pesugihan. Ini pesugihan pasti. Atau kalau enggak, ini pasti punya babi ngepet. Enggak satu babi nih, iso loro, iso telu, ya kan? Babi ngepet. Ini lagi ribut toh tentang apa rendang babi, ya kan? Ini pasti babi ngepet. Lihat aja, dia ada kerja kok, bisa punya uang banyak, babi ngepet. Loh saudara, kita itu gampang sekali menghakimi orang kok saudara. Engkau lihat dari luarnya, engkau gak pernah lihat di dalam orang itu. Mungkin dia usahanya sarang burung, lah masa tiap hari lu pergi ke sarang burung ngurusin, ya gak usah diurusin. Itu burung kerja sendiri. Malah kalau tiap hari dikunjungin sarang burungnya wegah buat sarang, ya kan? Biarin aja. Tapi burung itu kerja buat kita, nanti duitnya datang, betul? Gak kerja kan? Kok gak tahu? Mungkin dia punya saham banyak di perusahaan, dia nganggur, tenang, tapi uangnya masuk terus. Kita gak pernah tahu. Jadi jangan menghakimi. Kalau lihat orang yang lebih baik kondisinya, kita iri juga bisa terjadi, menghakimi juga. Lihat ke bawah yang lebih buruk, jelek, menghakimi. Lihat yang lebih tinggi, kita menghakimi. Kalau ada orang yang sedang punya persoalan, pasti kau menghakimi. Mungkin ini gak bayar perpuluhan nih, susah hidupnya pasti. Ini pasti gak sungguh-sungguh doanya, lihat toh hidupnya susah, menderita. Pasti kayak gini. Itu sangat mudah kita menghakimi orang lain. Saudara berhentilah dari menghakimi. Sebab kalau engkau menghakimi saudara, penghakiman yang kau kenakan buat orang lain. Dikatakan sini, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bayangkan, kalau engkau menghakimi orang, nanti ukurannya diukurkan kepadamu. Satu, menghakimi orang kedua, ukurannya diukurkan kepadamu. Hakimi orang ketiga, keempat, kelima, kalau 10, maka 10 ukuran diukurkan Tuhan kepadamu. Saudara, betapa nelongsonya hidupmu saudara. Kalau hidupmu ini cuma isinya dihakimi Tuhan tok. Sebab engkau menghakimi orang lain. Loh ini firman akan jadi kenyataan loh saudara. Tapi seandainya tidak, hidup kita lebih enteng, lebih bahagia. Mengapa berat hidupmu? Sebab isinya Tuhan yang menghakimi engkau. Tapi salahnya bukan di Tuhan saudara. Kita yang cari gara-gara menghakimi orang lain. Dengar firman ini dan praktek. Berhenti menghakimi. Kalau engkau tahu ada orang yang salah, negatif hidupnya. Mungkin engkau tahu tugas saudara mendoakan. Kalau engkau mendoakan justru engkau dapat berkat dari Tuhan loh. Karena engkau menolong orang yang sedang salah. Orang yang gak benar ini engkau doakan. Sampai dia berubah jadi orang benar. Saudara dapat upah. Tapi kalau cuma berhenti di penghakiman. Bukan dapat upah. Engkau memperberat hidupmu kok. Hari ini ubah sikap hati kita. Supaya hidup kita ini lebih enteng. Hidup kita lebih enak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagus. Dia berkata, engkau lebih gampang melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kita sendiri. Singkirkan balok dulu di matamu. Nanti kau bisa lebih jelas lihat selumbar di mata orang. Kalau lihat ke orang lebih gampang daripada lihat ke diri sendiri. Padahal mungkin saudara, engkau di mata ada balok loh. Orang lain cuma kecil, engkau bisa lihat. Yang balok di matamu, engkau tidak bisa lihat. Tapi kalau engkau bisa berhenti dari sikap menghakimi, engkau jadi lebih enteng hidupnya. Satu kali ada 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Oh bagus saudara, datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Pemungut cukai datang ke bait Allah, dia pukul dadanya, aku berdosa. Memang berdosa saudara. Suka nipu, suka menarik pajak lebih. Pokoknya suka memeras pemungut cukai. Memang itu pekerjaannya saudara. Datang ke bait Allah, pukul dadanya, aku dosa, salah. Di sampingnya ada orang Farisi. Orang Farisi itu orang baik loh saudara, bukan orang jahat. Dia rajin berdoa, rajin kasih perpuluhan,
rajin baca firman. Bahkan dia hafal ayat-ayat Taurat. Ini orang yang suka menolong orang lain, berderma, pokoknya hebat. Dia datang ke bait Allah berdoa, Tuhan aku puasa, ngasih perpuluhan, ngasih ini, ngasih ini. Setelah selesai doa yang bagus itu, sambil nunjuk tidak kayak orang itu. Pemungut cukai ini orang berdosa, ini suka nipu loh Tuhan gini. Kalau berhenti di mengerjakan semua yang rohani itu, di situ tok bagus. Kesalahan orang Farisi itu pakai nunjuk menghakimi, pemungut cukai itu orang jahat. Alkitab berkata, 2 orang pulang dari bait Allah, dari gereja. Yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Yang dibenarkan pemungut cukai. Saudara, betapa ruginya hidupmu. Engkau sudah berbuat banyak kebaikan. Engkau mungkin kasih persembahan. Engkau melayani. Semua dikerjakan dengan hebat loh saudara. Cuma gara-gara satu perkara engkau menghakimi. Tiba-tiba semua yang hebat ini dihapus loh saudara. Saya juga baru ngah. Oh iya ya, kok hilang ya? Dikatakan dia tidak dibenarkan Tuhan. Artinya semua yang dikerjakan tidak benar, betul? Gara-gara apa? Cuma ngomong, ini loh pemungut cukai berdosa. Dia menghakimi semua yang dia kerjakan yang hebat itu dihapus. Dan dia pulang jadi orang yang tidak benar. Ternyata saudara, penghakiman itu yang kita pikir perkara kecil, recehan. Bukan recehan di hadapan Tuhan loh saudara. Itu menghapus semua kebaikan. Semua yang luar biasa. Gara-gara sikap hati yang seperti ini. Mungkin kau ngalamin. Aku berbuat banyak untuk engkau. Kenapa tidak ada balasannya ya Tuhan? Mungkin hari ini kau tahu jawabannya. Sebab sikap hatimu salah. Apa yang kau buat yang baik selama ini dihapus. Sikap hati yang salah. Saya ini baru sadar juga loh saudara. Saya gak pernah mikirin saudara. Tapi ketika saya membaca cerita ini. Tuhan ngomong langsung ini loh penyebabnya banyak orang. Terhalang hidupnya. Sebab perkara ini. Kalau dia bisa beresin hatinya. Maka semua yang dia kerjakan menghasilkan buah. Dan tidak dihapus. Dan tetap dia dibenarkan. Dan dia patut mendapat upah dari semua perbuatan baiknya. Jadi saudara, stop untuk menghakimi. Amin. Yang berikutnya kita lompat saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang berikutnya belajar punya kerendahan hati. Ini juga gampang kita diskusikan, gampang kita omongin. Susah dilakukan. Karena tanpa sadar kita terjebak dalam kesombongan. Saudara. Susah orang yang punya rendah hati. Tapi diajar Tuhan dalam ayat ini. Petrus berkata, orang muda tunduklah kepada orang yang tua. Artinya engkau merendahkan hatimu, tunduk pada orang tua. Ini hukum saudara. Semua orang-orang muda hormati orang yang lebih tua. Termasuk saya. Kalau ada jemaat di gereja ini, walaupun jemaat saudara, lebih tua dari saya wajib menghormati. Saya tidak boleh berkata, aku pendeta nih, kamu hormat sama saya. Tidak. Alkitab ngomong yang lebih muda, hormat pada yang lebih tua. Engkau harus menyapa nomor 1. Semoga anak-anak muda semua di sini ya. Punyailah sifat surga. Punyailah karakter surga. Memberikan penghormatan kepada orang lain. Terutama orang-orang tua. Saya mau ngajar. Jangan sampai ada jemaat HTE. Yang kok kurang ajar dan tidak menghormati orang lebih tua saudara. Tidak urusan dia kaya atau miskin. Hormati dia. Sebab itu firman Tuhan. Tunduk pada mereka. Hormati orang-orang tua. Saya kalau ketemu orang tua. Saya belajar menghormati saudara. Walaupun dia jemaat biasa kok saudara. Walaupun orang-orang sederhana. Saya wajib menghormati, menyapa mereka. Dengan teman-teman security yang jaga gereja. Saya memberikan penghargaan buat mereka. Teman-teman cleaning service yang ngurusin kantor kami. Saya kalau datang ke kantor. Saya yang ngucapin selamat pagi Pak. Terima kasih. Udah bukain pintu mobil. Nutupin pintu mobil saya. Terima kasih Pak. Dengan cleaning service saya
Sapa dia, selamat pagi Mbak. Kenapa? Saya belajar mengerjakan firman kok saudara. Ini hal kecil. Tapi tiap kali kau mengerjakan menghormati orang saudara. Surga bahagia loh saudara. Jangan pikir kalau engkau menghormati orang, engkau jadi tidak terhormat. Kalau engkau menghormati orang, engkau adalah orang-orang yang terhormat. Amin. Kalau engkau menghormati orang lain, engkau justru orang-orang terhormat. Tapi kalau engkau orang yang cari hormat, pengen dihormati, sebenarnya engkau orang yang tidak terhormat. Tapi kalau engkau mau menghormati orang, ingat engkau orang yang terhormat. Pak Yusak Cipto pernah ngomong, dia dibawa ke surga. Dan di sana dia melihat, di surga orang itu berebut kalau ketemu di sana. Saling memberikan hormatnya di sana loh saudara. Di surga. Artinya kalau engkau mau tinggal di sana, latihan sik di dunia. Ya toh? Sebelum ke sana. Sebab di surga sifat dan karakter kebiasaannya di sana orang saling menghormati. Lebih dahulu menghormati di sana. Kalau hari ini engkau tidak mengerjakan itu saudara. Mungkin Tuhan ngomong, waduh yang ini belum bisa masuk. Mungkin lain kali. Loh kan repot saudara ya kan. Sampai Tuhan ngomong yang ini lain kali aja. Ya. Jadi hari ini hukumnya. Ayo kita saling menghormati. Amin. Ada satu anak muda di sini yang saya sangat menghormati dia. Dulu anak sekolah minggu saya saudara. Anak sekolah minggu saya loh. Saya ini guru sekolah minggunya. Zaman tidak enak dulu. Saya guru sekolah minggunya. Tapi hari ini anak muda ini saya menghormati dia. Tiap kali hari minggu saya datang saya memberikan lambaian tangan. Hei gimana kabarnya? Saya pulang saya juga sapa dia. Kenapa saya menghormati anak ini? Tahu enggak saya ini paling terakhir pulang dari gereja. Saudara semua sudah bersih. Saya akan pulang dengan pastoral paling terakhir saudara. Tiap kali saya pulang saya lihat dia nata kursi ini saudara. Tidak digaji loh saudara. Dia dengan sukarela dia nata kursi. Membantu semua teman-teman cleaning service bantuin nata kursi. Dan yang lebih hebat lagi. Kalau siang hari selesai ibadah siang. Dia akan jalan dari pojok sini sampai ke pojok sana. Itu jauh loh saudara. Sekian ratus meter loh parkiran kita saudara. Dari ujung ke ujung. Apa yang dia kerjakan? Dia tarik tong sampah. Dan dia ambil sapu, dia sapuin sampah. Dan dia masukkan sampah dari kita. Sebab banyak orang-orang jemaat HTI yang rodok nakal. Kalau makan buang sembarangan. Awas ya kalau konangan saya. Yang suka buang sampah. Akan saya denda 500.000 satu orang. Nanti uangnya tak kasih anak itu. Saya lihat dia nyapu loh saudara. Itu setiap minggu loh saya lihat. Dari ujung sini sampai ujung sana. Dia nyapuin sampah dimasukin ke tong sampah. Terus dia kerjakan. Mungkin orang tidak pernah memperhatikan dia. Tapi saya menghargai anak ini. Apa yang dia kerjakan. Bukan sekedar bersihin parkiran gereja loh saudara. Dia sedang membersihkan rumah Tuhan. Beresin rumah Tuhan. Supaya jangan sampai tetangga kita ngomong. Itu loh jemaat HTI itu loh kemproh. Tapi anak itu dia membersihkan semua. Supaya tetangga kita enggak pernah komplain tentang kita yang ngotorin. Dia sedang bekerja untuk Tuhan. Saudara, Tuhan menghargai anak ini. Saya lihat Tuhan ini anak yang hebat. Mungkin saudara, dia dapat urutan pertama masuk kerajaan surga. Mungkin loh saudara. Bukan pendetanya. Mungkin pendetanya urutan kesekian kok. Tapi mungkin ada orang-orang yang hebat. Yang tidak berdiri di sini. Tapi yang di luar sana. Yang dihormati dan dihargai Tuhan. Amin. Saya belajar menghargai anak ini. Mari dalam hidup ini saudara. Saling memberikan penghargaan, penghormatan. Tuhan Yesus ngajar sangat luar biasa. Dia berkata kalau engkau datang ke sebuah pesta. Jangan duduk di tempat-tempat yang paling utama di sana. Duduklah di tempat yang paling belakang. Di tempat yang paling rendah. Siapa tahu tuan rumah datang dan berkata, saudaraku jangan duduk di sini. Dan dia pegang tanganmu dan dia bawa engkau. Duduklah di tempat yang terhormat. Dan dia ngomong dengan orang di depan, saudara tolong nyingkir ya. Sebab tempat ini buat temanku ini.
Kalau engkau menempatkan dirimu dengan kerendahan hati, Tuhan itu akan datang memberikan penghormatan. Saudara, ketika engkau terendah hati, ini ilmunya saudara. Waktu kau rendah hati, itulah waktunya Tuhan akan datang menggandeng engkau. Dan dia akan dudukkan engkau di tempat-tempat mulia. Amin. Setiap kali engkau belajar sebuah ilmu kerendahan hati, itulah saatnya kau minta pada Tuhan untuk mendatangi engkau dan gandeng tanganmu dan berkata, temanku, aku taruh engkau di tempat yang mulia. Sampai semua orang melihat, wow, dia dipermuliakan Tuhan. Sebab ilmunya kerendahan hati membuat engkau gampang diangkat dan dipromosi Tuhan. Saya praktek firman ini saudara. Lu pendetamu itu praktek firman, jangan dipikir cuma jemaat yang diajari. Saya harus praktek. Satu kali di KKR, saya pergi dengan Pak Hasto berdua. Ajak Pak Hasto temani aku. Dia rotok malas menemani saya. Tapi setelah saya rayu sedikit, akhirnya dia mau menemani saya. Ke KKR. Dan betul kami datang lebih awal. Ketika saya masuk di KKR itu karena beberapa hamba Tuhan diundang, saya masuk. Untung saya tidak ketahuan kalau saya pendeta. Saya pakai masker, masuk tidak ketahuan saudara. Jadi saya bisa menyelinap dengan aman, duduk di belakang. Tapi tetap ketahuan saudara. Ada orang yang melihat saya, Pak Victor ya. Saya berkata, iya. Masa ngomong, bukan saya Joni. Ya kan tidak mungkin saudara. Ya sudah saya ngaku, saya Pak Victor. Ketahuan saudara, ya sudah tertangkap basah. Duduk di belakang, Pak ke depan. Buat hamba-hamba Tuhan, gak usah Bu, sini aja. Gak usah. Dan betul saya di belakang aman, tersembunyi. Tapi saudara, ibu itu ternyata pengurus gereja itu saudara. Yang gereja besar itu saudara. Dia lapor ke pendeta seniornya. Pak, di belakang ada mata-mata. Maka pendetanya mendatangilah saya saudara. Waduh, konangan. Itu sudah ramai, sudah penuh saudara gedungnya. Sudah mau mulai kebaktian. Dia datang, Pak Victor tidak perlu di belakang. Dan dia ngajak saya dari belakang jalan ke depan. Saya dilihatin orang semua, saya tuh ya tutup malu saudara. Di sini tempatmu, duduk di sini. Apa yang Yesus ajarkan benar kok saudara? Kalau engkau merendahkan hati di belakang, dibawa ke depan saudara. Didudukan paling depan, di sini tempatnya Pak. Betul kok saudara. Engkau pengen dipermuliakan hidupmu. Engkau pengen lihat Tuhan menggandeng engkau. Dan taruh di tempat yang mulia. Ilmunya adalah apa? Kerendahan hati. Tapi seringkali kita susah. Ibu RT kok di belakang duduknya? Ya kan baru RT loh saudara. Ibu RW kok di belakang? Aku di depan. Karena kita mau diakui semua orang. Berhenti mencari pengakuan. Ilmu yang hebat. Ilmu kerendahan hati. Amin. Memberikan kesempatan untuk engkau diangkat oleh Tuhan. Saya punya teman di kota Klaten yang punya sebuah rumah doa bagus, luar biasa. Tapi saya kagum dengan orang itu. Walaupun dia pemilik rumah doa yang sangat besar, sekian ribu meter, dia masih nyapu halaman ruang doa rumah doanya. Dia masih nyapu, dia masih ngepel. Loh, kamu kan ownernya, yang punya. Ngapain lu mesti nyapu? Mesti ngepel. Kok kan punya banyak anak buah. Tidak saudara. Tetap dia kerjakan. Itu loh saudara. Orang-orang yang dapat jempol dari Tuhan. Sebab dia menjaga hatinya dalam kerendahan hati. Orang model gitu akan dapat banyak saudara dari Tuhan. Amin. Kita pindah geser ilmu yang keempat. Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan izinkan engkau dilingkupi dengan orang yang bocor mulut. Orang yang suka bergosip. Jangan gabung dengan mereka. Kalau engkau melingkupi hidup dengan orang yang bergosip dengan engkau. Satu kali orang itu akan menggosipkan engkau dengan orang lain. Kita tahu gosip gak bagus. Tapi kita asik banget kalau terlibat dalam gosip bicarain orang lain. Ya kan, itu makin seru. Ya kan,
Makin seru pokoknya makin ditambahin, wah makin seru. Tambah lebih dalam lagi, makin seru. Saudara, hindari. Jangan ketemu dengan orang bocor mulut. Orang yang bocor mulut itu orang suka gosip. Ngomongin orang. Stop, berhenti. Kadang-kadang alasannya kita sharing. Nah itu keren ya kan ya. Supaya ketok rohani. Kita sharing tentang Ci ini. Ci ini tahu gak kalau di gereja tuh joget-joget tuh Ci ini. Ya kita sharing. Kita doakan. Oh yang Ci ini tuh kayak gini loh hidupnya. Yang kok ini kayak gini. Yang om ini kayak gini. Kita sharing. Wes mandek sharing gak usah saudara. Kalau engkau lihat yang jelek doain. Ora usah bergosip. Karena aku nanti akan digosipkan dengan orang yang sama saudara. Berhenti. Lingkupi hidupmu dengan orang-orang yang ngomong firman. Lingkupi hidupmu dengan orang-orang yang ngomong semua ide-ide yang bagus. Lingkupi hidupmu dengan orang yang ngomong semua yang mulia yang diucapkan. Hidupmu akan mendapatkan keuntungan banyak saudara. Ketimbang gosip. Gosip tidak dapat apa-apa saudara. Kalau orang sudah bergosip, lupa makan, lupa belajar, lupa pekerjaan. Ya toh? Saking asiknya. Tinggalin saudara. Berhenti. Orang paling tidak suka bergosip dengan saya. Karena saya itu orang Jawa berkata garing atau dry. Bahasa Inggris ya. Kalau dia ngomong gosip itu saya dry. Karena saya ngomong, stop. Nggak usah ngomongin orang. Orang paling gak suka ngomong sama saya. Masalah gosip, kenapa? Saya orangnya dry, kering. Nggak tak tambahin. Saya bilang, wes mandek, stop. Atau kita gak usah ngomong ini ya. Ngomong yang lain aja. Jadi orang gak suka ngomong sama saya. Jadi saya ini orang yang paling miskin informasi tentang orang lain. Karena saya juga tidak pernah kepo-kepo lihat Instagramnya orang. Wow, kayak gini Instagramnya. Lihat apa namanya? Saya tuh kepo, tidak tahu juga puji Tuhan. Gak bisa buka apa namanya itu orang lagi live lagi apa itu saya tuh gak tahu semua. Puji Tuhan saudara. Jadi gak pernah tahu hidupnya orang lain. Jadi gak punya kesempatan untuk menggosipkan orang lain. Gak dengar apa-apa saudara. Justru bagus. Hanya mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau engkau rajin bergosip, nanti Tuhan wegah ngomong sama saudara. Tuh ngomong untuk apa ngomong sama dia. Tapi kalau engkau tuh semakin menutup mulutmu untuk semua perkara yang jelek, yang negatif, nanti dia akan ngomong banyak saudara. Semakin engkau tenang, semakin dia ngomong banyak. Ada orang yang Tuhan aku pengen dengar suaramu, tapi kau ngomong terus yang negatif. Lah Tuhan wegah ngomong sama saudara. Jadi kalau engkau pengen diomongin Tuhan banyak, tahan mulutmu. Nanti dia akan ngomong banyak saudara. Amin. Ini ilmu saudara. Tahan mulutmu. Lingkupi engkau dengan semua orang-orang yang baik. Orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Dia memelihara nyawanya. Amsal 13 ayat 13 ngomong. Orang yang bisa memelihara mulutnya. Memelihara nyawanya. Kita ngelihat saudara di banyak berita toh. Banyak orang yang dijeblosin penjara, disomasi, dikasuskan. Kenapa? Ngomongnya terlalu berani. Menggosipkan orang di medsos malahan. Orang yang ngamuk diperkarakan masuk penjara. Ayo kita berhenti berbuat seperti ini. Supaya kita ini hidupnya lebih mulia saudara. Kalau ada yang gosipin kita gimana Pak? Tenang aja santai. Kalau ada orang ngomong di belakang gimana? Tenang. Saya ini orang paling sering diomongin di belakang loh saudara. Ada yang Pak Victor kamu diomongin gini. Jarno, ya itu kata-kata bagus ya. Apa? Jarno. Orang apa-apa, Jarno. Mau digosipin orang di belakang kita bagus. Saudara, kalau ada orang ngomong di belakang kita tuh bagus, artinya dia tertinggal di belakang kita lebih maju, betul? Lu buat jadi orang yang mikir positif saudara. Kalau orang ngomongin kita di belakang, artinya dia tertinggal di belakang jauh daripada kita. Kita lebih di depan. Tak ngomongin Jarno, terserah. Dia mau gosipin capek. Aku tetap lari makin kencang ke depan. Sehingga makin jauh jaraknya. Aku makin cepat, dia makin jauh. Karena dia suka ngomongin di belakang. Jadi gak usah urusan saudara. Jangan sedikit bereaksi. Sedikit-dikit panas. Aku diomongin orang, emosi panas. Lah kalau saudara 10 orang tiap hari. Saudara panas terus. Ya, tensi naik terus. 250, 300, 400 ya kan. Gara-gara orang ngomongin panas. Rugi saudara, gak usah. Saya kasih satu kata. One word from the Lord. Satu kata dari Tuhan. Jarno. Yes. Mungkin ganti aja judulnya hari ini. Jarno. Orang bingung. Oh, apa judul khotbahnya Jarno. Hanya orang Jawa yang mengerti. Only Javanese understand Jarno. Orang luar pulau bingung. Jarno, what is this? Cari terjemahan yang gak ada saudara. Jarno. Harus. Biarin aja. Gak usah sakit hati. Kalau orang gosipin saudara. Lebih di belakang kita kok saudara. Kita maju ke depan makin kuat. Amin.
Berhenti dari gosip. Sebab itu akan merusak banyak hidup kita saudara. Yang berikutnya, ilmu yang kelima. Amsal 4:24. Amsal pasal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bibir dolak-dalik itu apa? Tak kasih ilustrasi Jawa yang paling mantap. Dolak-dalik artinya, bibir dolak-dalik ya. Isuk dele sore tempe. Semua tahu kan? Ya kan? Isuk dele sore tempe. Kalau udah tempe bisa balik jadi dele enggak? Kalau dolak-dalik bisa? Susah banget loh saudara, tempe dikembalikan jadi dele itu susah. Tapi orang yang dolak-dalik kayak gitu saudara. Isu dele sore tempe, bar gitu balik dele lagi. Bar gitu jadi tempe lagi ya kan, balik lagi. Artinya orangnya gak pernah benar ngomongannya. Selalu dua ngomongnya. Ngomong A beda ke yang B saudara. Saudara berhenti. Jadi orang yang punya integritas. Kalau memang A yang ngomong A, kalau B yang ngomong B. Pak, kok ngomongnya keras? Harus keras saudara ngomongnya. Supaya kita semua benar hidupnya loh saudara. Apakah saya tidak salah juga? Saya juga bisa salah kok saudara. Makanya saya juga belajar saudara. Untuk menjaga perkataan saya. Supaya jangan sampai mulut saya dolak-dalik. Ngomong A, ngomong B, ngomong A. Jangan. Saya ngomong pada diri saya. Punyalah integritas. Kalau A ya A, B ya B. Saya bersyukur saya jadi dilahirkan. Saya gak bisa dilahirkan dari orang Makassar kok saudara. Tapi nasib saya lahir jadi orang Makassar. Itu saya ngomong, kamu tuh enak ya. Kayak ngomong ceplas-ceplos. Langsung dor gitu memang. Ya aku bersyukur. Aku lahir dari suku yang berbeda dengan saudara. Orang Makassar lebih keras. Kalau ngomong ya, ya. Loh saya ditawarin orang, saya gak akan malu kok saudara. Pak Victor, mau makan? Saya gak akan malu. Ah enggak, gak usah. Enggak, kalau saya memang lapar, aku ngomong, ya aku mau makan. Loh ngomong aja kalau memang iya. Itu integritas saudara. Kalau saya lagi wegah makan, lagi kenyang, saya juga ngomong, gak usah. Saya pergi ke mall, ditawarin, Pak Victor mau beli sepatu enggak? Saya bilang enggak usah, aku gak punya selera. Enggak usah dibeliin. Ya sudah, gak dibeliin. Karena emang tidak lagi ada selera. Kalau tawarin, Pak mau gak tak beliin. Ditawarin loh ya, bukan saya bilang, aku buat tukok sepatu ya kan. Itu kan gisin-gisin ke. Pendeta kok yang ngomong gisin-gisin ke. Enggak ditawarin. Loh, salahmu dewe nawari aku ya kan. Nek sampai saya milih yang mahal, salahmu dewe ya kan. Ditawarin saya integritas. Ya iya, enggak. Loh belajar loh saudara. Tapi saya bersyukur lahir di Makassar. Saya ngomong kamu itu beda loh yang ngomong. Yo enggak. Enggak punya sungkan. Bagus saudara. Enggak usah sungkan. Kalau enggak ya enggak. Iya saudara. Itu bagus. Integritas. Saudara ngomong sama dengan orang. Kalau ngomong sama A, kamu itu baik ya. Jangan ngomong orang lain, orang itu enggak baik. Kalau ngomong baik ya sama orang lain semua ceritain dia baik gitu loh. Jangan dengan ini baik ngomong ke orang lain dia tidak baik. Itu dolak-dalik ngomongnya. Ubah. Sebab itu bukan tradisi surga saudara. Tuhan itu pegang perkataan dan pegang janji loh saudara. Kalau dia sudah mengucapkan satu janji. Dia akan mengerjakan ucapannya. Itu kebiasaan surga. Kita harus ikut selaras dengan kebiasaan surga. Kita ngomong hari ini semua perkara surga kok saudara. Mari sama-sama ngomong. Apakah saya sempurna? Tidak. Saya juga bisa salah kadang-kadang. Tapi saya berjuang keras. Supaya saya mengerjakan perkataan yang punya integritas. Sesuatu yang benar. Kalau A, aku ngomong A. Kalau B, aku ngomong B. Jangan punya bibir yang dolak-dalik. Orang yang dolak-dalik bisa membuat orang ribut. Betul? Ngomong sama A gini, ngomong dengan B, ini ribut akhirnya. Dan dia tepuk tangan. Ribut. Saudara, kalau engkau dolak-dalik, mengadu domba orang, saudara bukan di pihak Tuhan. Saudara di pihak syaiton. Apa itu Pak? Ya tadi di pihak siapa? Syaiton. Dirajam gitu loh. Benar. Sebab engkau dolak-dalik. Mengadu orang. Dan kalau sudah ribut kau tepuk tangan senang. Setan sukanya ngadu domba orang loh saudara. Ini marah, dem dia ketawa tepuk tangan. Keno jemaat HTE. Nah, jemaat HTE jadilah pinter. Belajar ilmunya. Amin. Kalau orang yang pinter, engkau tidak akan ditipu oleh setan. Jangan bulut kita dolak-dalik dan mengadu domba orang lain. Pelajarin, sebab di surga ini tidak ada. Integritas. Satu kali kita kadang-kadang ini, gak sengaja ya.
Saudara pergi makan soto, ya kan? Setelah makan soto, 2 mangkok, makan tempe 5, makan sate 5, ya kan? Terus ditanya terakhir, dicatat kan terakhir, piro soto? 2, bener. Tempe 2, padahal 5. Di sini pasti tidak ada. Jemaat hati itu holy-holy kok, kudus-kudus. Tidak ada, tidak bakal ada. Kalau engkau makan tempe 5, ngomong 5 saudara. Jangan bilang 2. Puji Tuhan. Terus pura-pura lali, ngelali. Pura-pura lupa. Mau piro yo? 3 5 yo. Aduh, aku lupa. Ambil yang paling kecil. Kalau engkau lupa, ingat ambil yang paling besar. Kita itu kalau lupa ambil yang paling kecil. 3 Pak. 3 apa 5 ya? 3 Pak. Kalau memang kau lupa, sungguh-sungguh lupa. Ngaku 5, itu orang hebat. 5 Pak tempe nih. Walaupun kau makan 3 atau 4, lebih mulia ngomong 5. Itu hal kecil kok saudara. Tapi jangan dipikir surga gak lihat. Itu integritas. Belajar dari perkara kecil. Jujur kepada Tuhan. Halah cuma tempe 2 aja. Hidupmu tersandung. Berapa sih? 4.000 rupiah tuh? Satu paling 2.000. Gara-gara perkara kecil. Hidupmu tersandung gara-gara tempe. Siapa yang nyandung hidupmu? Tempe loro. Ngisin ke. Gua gak suka gaya lo. Tempe loro nyandungin saudara. Sate berapa? 2 padahal makan 5. Ngisin ke. Kalau konangan, ada CCTV-nya. Pak 5, gereja di mana Pak? Jangan ngaku HTE, awas. Jangan ngaku HTE ngomong gereja lain. Itu loh, jemaat HTE itu, tempatnya Pak Victor. Mangan tempe 5 ngaku loro. CCTV, aku malu tahu enggak saudara. Ngaku gereja lain aja gak apa-apa. Sembarang sebutkan gereja apa. Ya tidak apa-apa. Sate Blora, katanya di sana. Kalau orang makan sate di sana, saya nggak tahu. Katanya itu dibakarin sebanyak-banyaknya, ditaruh di meja. Terus orang boleh ngambil, ya toh? Nanti dimakan, selesai, yang dihitung apanya? Sunduke, ya toh? Sunduke. Ada orang nakal, makan 30, sing 10 sunduke disembunyikan. Terakhir 20, pulang bangga. Ada orang yang aneh saudara, kalau berbuat dosa itu bangga. Loh betul loh, itu ada orang aneh loh. Wah puji Tuhan loh, hari ini aku iso tadi lolos tuh. Mangan 30, bayar 20, puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Itu puji setan loh saudara. Loh betul loh, loh saudara nipu kok bangga? Itu puji setan. Setan yang terpuji, saudara Tuhan gak terpuji loh. Loh itu berhenti loh saudara. Hari ini puji Tuhan semua guyu. Engkau sedang menentami dirimu sendiri kalau yang nakal-nakal itu loh. Berubah, bertobat. Loh betul. Ini ilmu, integritas hati kita. Integritas. Kalau pergi mesin ATM, nek sampai ada uang ketinggalan. Puji Tuhan, berkat. Luar biasa, mbok kapan-kapan ATM ngetuai ke duit terus. Puji Tuhan. Padahal mungkin sebelum saudara, orang sudah ketik-ketik nomornya, ngambil kartu, lupa ngambil duitnya ya, terus dia pergi. Saudara yang dapat puji Tuhan, berkat Tuhan, terima kasih. Mbok semua ATM berbaik kayak gini. Dapat duit. Kalau engkau tahu orangnya yang sudah pergi, mbok diambil uangnya dikejar. Pak, uangmu tadi keluar. Bisa enggak saudara kita berbuat seperti itu? Susah rasanya. Nemu barang orang jatuh. Kita lihat oh jatuh, ya sudah ambil. Puji Tuhan, tidak ketahuan. Pergi orangnya, untuk duit. Saudara, belajar integritas. Tuhan suka. Kalau engkau punya integritas, satu kali engkau perlu pertolongan. Tuhan akan cari orang untuk datang menolong hidupmu juga. Tapi kalau engkau perlakukan orang lain dengan tidak baik, tidak ada integritas. Waktu kau sedang susah, Tuhan menolong. Setan akan datang ngomong, ra usah ditolong. Maka keluar kata tadi, jarno Tuhan, ya kan? Ayo, biarkan dia, tidak usah ditolong. Sebab dia juga memang orang yang tidak baik. Orang yang punya hati, punya integritas. Engkau orang yang gampang ditolong Tuhan. Sebab di dalam itu mulia. Ini ilmu saudara. Supaya engkau ditolong Tuhan.
miliki integritas di dalam hatimu saudara. Dan jangan pernah menukar integritasmu dengan uang, dengan kesombongan, dengan teman, dengan harga diri. Pertahankan integritasmu. Hari ini perusahaan-perusahaan sukar mencari pegawai, pekerja yang punya integritas. Kalau mereka nemu satu orang yang punya integritas, kejujuran akan dipegang, dipertahankan. Sebab orang ini jadi aset bagus untuk perusahaan. Dia tidak bakal nipu, dia akan kerja keras untuk perusahaan. Tapi orang yang tidak punya integritas selalu ambil keuntungan. Aku bisa mencuri apa? Aku bisa ambil apa dari perusahaan ini? Sebab engkau tidak punya integritas. Hari ini kalau engkau pengen jadi orang yang sukses, gak ada cara lain. Milikilah integritas di hatimu. Amin. Punyai integritas. Berikutnya yang keenam. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jagai sikap hati kita waktu engkau ketemu orang. Jangan menilai orang karena hartanya, karena pangkatnya. Sebab dia kaya, luar biasa, beri tempat yang baik. Kalau ketemu dengan orang yang sederhana, orang miskin, oh kamu gak perlu kok, kamu di sana aja. Di hadapan Tuhan itu jahat saudara. Tuhan itu hakim. Tiap kali engkau menilai orang karena harta, pangkatnya, engkau sedang bersalah kepada Tuhan. Saya ini sangat takut saudara. Sebab di tengah-tengah kita ada begitu banyak jemaat yang orang sederhana saudara. Yang mungkin dia pemulung, mungkin dia orang yang sederhana, mungkin tukang becak, mungkin jualan sayur, mungkin dia cuma pengemis kerjaannya, sederhana saudara. Saya sangat takut saudara terhadap orang-orang ini. Kenapa? Kalau saya salah memperlakukan mereka, bukan dengan dia saya salah. Yang terutama saya sedang menyakiti dan salah kepada dia. Sebab saya memandang muka. Oh kaya, kasih tempat yang bagus. Kamu yang miskin sana aja. Salah saudara. Saya belajar ilmu ini bertahun-tahun. Memberikan penghargaan siapa saja. Hargai orang karena kebaikan hatinya. Karena ketulusan hatinya. Karena kemurnian hatinya. Hargai mereka saudara. Yesus mengajar bagus tentang kita, kepada kita, tentang menghargai orang sederhana. Di bait Allah satu kali, ada orang datang ke depan membawa persembahannya. Dan Yesus hari itu kepo. Dia maju ke depan ke tempat peti persembahan. Dia nungguin orang kaya ngasih banyak. Dan kalau ngasih banyak dibanting kerincing. Kan banyak uang perak tuh ya. Kerincing kan lama tuh. Kerincing. Kalau orangnya sederhana, rodok takut-takut menjatuhkannya. Karena ting, situ satu yang cuma jatuh, ting nyaring satu tok. Kalau yang banyak, wah ini banyak ini. Ini ting. Tapi tahukah saudara, Yesus kepada murid-muridnya, dari semua ini yang memberi terbesar, janda ini 2 peser yang dia masukkan. Yang ting satu tok bunyinya. Ketahuan dari dentingannya uang kecil, bukan uang besar. Tapi Yesus berkata, dia memberi terbanyak. Tuhan tidak melihat janda itu, tapi dia tembus dalam hatinya. Ini orang memberikan segalanya. Ini orang mulia hidupnya. Saudara, hidup kita mulia itu jangan dinilai dari apa yang kita punya, penampilan kita. Kemuliaan yang kita miliki itu di sini tempatnya. Ada banyak orang yang kaya, yang hatinya mulia, ada banyak. Tapi ada juga banyak orang yang kaya, yang tidak mulia. Ada banyak orang miskin, mungkin gak punya apa-apa.
tapi hatinya mulia saudara. Hargai mereka sebab hatinya yang baik. Sebab Tuhan memandang hati dan bukan memandang yang di luar. Kalau engkau mempunyai ilmu ini, melihat orang dari dalam hatinya, engkau orang yang tidak akan dipersalahkan di hadapan Tuhan. Saya baca cerita bagus tentang orang-orang yang sederhana, yang dia memberikan yang terbaik yang dia punya. Seorang janda di usia yang ke-100 ya ulang tahun. Dia berasal dari India, Sindhubala Misra. Dia memberikan tanahnya yang gak besar, kecil, untuk panti asuhan dan membangun taman kanak-kanak. Sebab dia berkata, biarkan anak-anak terlantar mempunyai tempat. Dan orang tua ini yang sudah gak kerja ini, 100 tahun umurnya, dia serahkan tanahnya untuk panti asuhan. Kan lebih baik buat dia dijual, dapat uang untuk hidupnya dia. Tapi kenapa dia rela memberikan? Sebab dia mempunyai hati yang mulia. Orang sederhana berhati mulia. Satu lagi saudara, di Bangkok ada seorang pengemis yang kerjaannya mengemis di kuil-kuil Buddha yang ada di Bangkok saudara. Mungkin duitnya lumayan. Dikatakan dia nyumbang 91 juta untuk renovasi kuil di mana dia ngemis. Di depan dia ngemis, dia dapat duit, dikumpulin. Waktu jadi banyak banget 91 juta, itu kuilnya, tempelnya ada kerusakan dan gak ada yang ngurusin. Pengemis ini ngasih duitnya, tolong diperbaiki ya, 91 juta saudara, dikasih. Saya tahu itu orang berhati mulia. Pengemis tuh saudara, hatinya mulia. Gak usah ikut-ikut kemis. Wah lumayan dong Pak, 90 juta, orang usah malu-malu, awas. Jangan lihat mengemisnya, mulianya hatinya itu loh saudara. Mari kita pelajarin, hargai orang-orang seperti ini saudara. Walaupun mereka orang yang sederhana, tapi hati mereka, hati yang mulia. Lihatlah orang-orang di sekitarmu, orang yang baik, yang mulia, berikan penghargaan. Kita lebih mudah memberikan penghargaan sebab harta dan uang yang orang punya. Berhenti memberikan penghargaan kepada orang dengan cara yang sama. Hargai semua orang dengan cara yang sama. Amin. Masih 4 waktu habis tutup Alkitab. Semoga minggu depan saya bisa nyambung saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Saya berdoa hari ini engkau jadi orang-orang yang smart, yang cerdas. Amin. Kerjakan pelajaran ini saudara, ilmu ini. Dan kau jadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan.